Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, mahasiswa dari Universitas Budi Luhur dengan program studi Magister Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan sebuah konfigurasi pada switch. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini adalah aplikasi sebuah simulation untuk jaringan. Oke, yang dimana pada switch ini nanti akan kita lakukan konfigurasi pertama adalah melakukan verifikasi default. Terus kita akan melakukan konfigurasi basic. Lalu kita akan melakukan konfigurasi MOTD atau message of the day. Lalu akan menyimpan konfigurasi tersebut ke NVRAM. Oke, jadi untuk tahapan pertama untuk kita melakukan verifikasi defaultnya adalah pertama kita klik sebuah switchnya. Terus di atas bisa kita lihat ada physical config CLI atau CLI. Terus kita masuk ke bagian CLI-nya. Lalu kita tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini dia sudah masuk ke command line-nya switch. Terus kita coba klik enable. Enable ini adalah sebuah super admin. Jadi untuk melakukan konfigurasi yang dibatasi oleh akses admin. Nah, terus setelah kita masuk ke dalam akses privilege admin, lalu kita coba lihat show running config. Kita lihat pada show running config ini. Oke, seperti kita lihat di saat melakukan show running config ini terdapat informasi apa saja. Kita bisa lihat how many face Ethernet, ada berapa face Ethernet. Kita bisa lihat di sini terdapat 24 face Ethernet. Terus kita bisa lihat ada berapa gigabyte Ethernet. Di sini kita bisa lihat terdapat 2 gigabyte Ethernet. Terus berapa range value dari VTI lines. Kita bisa lihat untuk VTI lines-nya terdapat dari range 0 sampai 15, yang dimana artinya berarti totalnya ada 16 karena 0 ini dihitung 1. Lalu apa komen untuk menampilkan NVRAM. Jadi untuk menampilkan informasi NVRAM adalah show startup config. Oke, di sini dia akan menampilkan informasi startup config is not present. Kenapa dia menampilkan ini? Karena dia belum menyimpan konfigurasi apapun di startup. Jadi apa bedanya running config dengan startup config? Jadi running config ini adalah konfigurasi yang sedang berjalan saat ini. Nah, cuman apabila switch itu dimatikan terus dihidupkan kembali, maka konfigurasi itu akan hilang. Jadi bagaimana biar konfigurasi yang sudah kita setting itu tidak hilang? Maka hasil dari konfigurasi running itu nanti akan kita kopikan ke startup config. Oke, sekarang kita akan melakukan merubah hostname-nya dulu. Terus kita coba masuk ke konfigurasi, configure terminal. Oke, kita sudah masuk dalam configure-nya. Kita sudah dalam config, terus kita ketik hostname, kita namakan S1. Jadi kita bisa lihat yang pertama namanya switch ini sekarang berubah jadi S1. Setelah itu kita exit. Oke, kita sudah mengubah nama switch. Lalu sekarang kita memberikan akses kepada console line. Caranya adalah kita masuk ke config lagi, configure terminal, atau kalau mau cara singkatnya adalah cukup config T. Ini adalah shortcutnya dari configure terminal. Oke. Lalu kita masuk ke line console 0. Terus kita buat password. Misalkan di sini passwordnya kita buat letman. Di sini passwordnya apa saja bebas ya. Jadi nggak mesti harus letman, apapun bebas. Oke, kita aktifkan fungsi loginnya, terus kita exit. Oke, kita coba exit dulu. Kita
exit lagi. Nah, kita udah bisa lihat sekarang dia minta user access verification. Oke, kita masukkan password let main. Oke, ini udah berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk ke privilege mode aksesnya atau mode adminnya kita kasih pembatas juga, kita kasih password. Jadi caranya adalah kita masuk ke akses admin dulu, terus kita config lagi, lalu kita enable passwordnya apa. Kita coba contoh passwordnya adalah Cisco. Oke, password udah, kita exit. Oke, kita exit, kita coba let main dulu. Terus nanti di saat kita coba enable, di saat kita mau masuk privilege mode, dia akan diminta password. Oke, berhasil. Nah, terus cuman ada kelemahan dari apabila kita melakukan konfigurasi password ini ya, enable password Cisco doang ya. Apa itu dari kelemahannya? Kita bisa lihat, coba kita exit dulu, kita lihat admin, kita lihat show running config. Kita ke enable dulu passwordnya Cisco. Oke, sekarang kita masuk ke show running config. Oke, kita bisa lihat password yang kita masukkan tadi bisa terbaca. Harusnya password itu tidak boleh terlihat. Jadi sekarang kita coba bikin password baru yang biar dienkripsi. Caranya adalah kita masuk ke config T dulu, terus kita enable lagi secret. Jadi apa bedanya password dan secret ini? Ntar saya coba dulu ya. It's a secret. Oke, sekarang kita exit, kita coba lihat. Kita exit lagi pembuktian let main. Oke, sekarang kita masuk ke privilege mode, dia minta password. Sekarang kita masukkan password barunya adalah it's a secret. Nah, udah berhasil. Apa bedanya running config? Tuh, kita bisa lihat. Jadi kalau kita menggunakan enable secret, dia menggunakan hash MD5. Jadi password dia nggak akan bisa dibaca oleh orang. Jadi udah dienkripsi. Nah, apabila dalam suatu CLI kita masukkan dua password, yang pertama enable password dan kedua enable secret, maka dia akan lebih mengutamakan atau memprioritaskan yang secret dulu. Jadi yang passwordnya tidak berfungsi, dia berfungsi password yang di atas ini. Oke, sekarang tahapannya adalah kita coba yang Cisco ini kita bikin di enkripsi. Nah, ini kan dia no service password encryption ya. Sekarang untuk password encryption atau semua yang berhubungan dengan password akan kita enkripsi. Caranya adalah seperti biasa, kita masuk ke config T. Oke, kita aktifkan service password encryption. Oke, kita exit, kita lihat running config. Oke, sekarang kita bisa lihat service password encryption-nya udah aktif, semua yang berhubungan dengan password dienkripsi. Terus yang tadi di sini Cisco sekarang udah dienkripsi. Oke, kita udah masang 2 password di halaman depan dan di saat masuk privilege mode. Oke, sekarang kita bikin MOTD atau message of the day. Apa fungsi message of the day ini? Fungsi message of the day ini adalah jadi di saat pertama kali switch ini dicolok CLI, dia akan menampilkan informasi yang di halaman depannya. Oke.
Jadi kita coba buat dulu, masuk ke config tag banner motd this kali ini. Jadi untuk membuatnya adalah kita masukkan perintah banner motd terus tanda petik. Nah di situ kalimatnya apapun bebas, jadi nggak ada patokan harus apa, jadi bebas mau kalimat apapun. Kita di sini kita buat kalimatnya adalah this is a secure system authorized access only. Oke, MOTD sudah kita buat. Nah, gimana hasilnya, coba kita exit dulu sebagai pembuktian. Nih, kita bisa lihat ini adalah kalimat yang MOTD tadi yang kita bikin. This is a secure system authorized access only. Oke, ini udah berhasil. Nah, sekarang yang terakhir adalah enable passwordnya is a secret. Nah, yang terakhir adalah konfigurasi ini masih di konfigurasi running, karena apabila switch ini kita matikan, kita hidupkan lagi, maka konfigurasi ini akan hilang. Caranya biar dia nggak hilang adalah kita copy running config-nya ke startup config. Oke, enter. Nah, dengan tahapan yang kita lakukan tadi itu udah selesai untuk melakukan konfigurasi basic pada sebuah switch. Oke, sekarang konfigurasi kita udah berhasil. Ini udah bisa ditutup. Kita bisa lihat complication complete-nya sekarang adalah 42 dari 72 poin. Oke, S1 ini kita udah kita konfigurasi dasar basicnya. Sekarang kita coba konfigurasi si switch yang kedua. Oke, untuk konfigurasi switch kedua, nama device-nya dinamakan S2. Terus passwordnya menggunakan Lightman password. Oke, konfigurasinya menggunakan password Cisco. Terus untuk enable secretnya menggunakan is a secret. Terus untuk konfigurasi message-nya adalah authorized access only. Lalu semua yang tipe password dienkripsi. Terus konfigurasinya kita masukkan VRAM. Oke, kita masuk ke CLI. Sekarang kita coba masuk ke enable dulu. Oke, kita udah di dalam privilege mode atau akses admin. Sekarang kita coba namakan dulu lainnya config tag, kita namakan dulu hostname-nya jadi S2. Oke, sekarang nih udah berubah jadi S2. Lalu sekarang kita masuk ke line console 0 buat kita masukkan password. Terus passwordnya kita jadikan passwordnya Lightman. Oke, passwordnya Lightman. Terus kita aktifkan fungsi loginnya. Oke, kita exit lagi. Oke, dia udah minta password Lightman, udah aman. Config T. Oke, sorry, kita masuk ke privilege mode dulu. Terus config T. Terus kita masukkan password untuk login ke privilege mode-nya atau akses adminnya. Kita masukkan passwordnya. Sudah config T. Sekarang kita masukkan enable password Cisco. Oke, sekarang kita juga enable secret. It's a secret. Oke, sekarang semua yang password di encryption. Oke, semua udah di encryption. Sekarang kita masukkan MOTD atau message of the day-nya, banner MOTD authorized access only unauthorized.
access is bit and violator will be prosecuted to the full extent of the law. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita copy konfigurasinya kita lihat dulu running config-nya udah benar belum. Oke, passwordnya aman, ini udah semua. Oke, tinggal kita copy running config ke startup config. Oke, ini udah kita selesai setting, ini udah aman, dan terus kita bisa lihat untuk complication-nya sudah berhasil 72/72. Berarti semua konfigurasi udah aman. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.